yaitu Masmud sama gue tampol loh. Oke, kita ingin lanjutkan guys. Langsung saja 1 2 3 4. Oke, buat kalian yang masih belum subscribe, awas lo kalau nggak subscribe. Gue subscribe lo. Nah, awas lo kalau nggak subscribe. Bisa gue subscribe lo. Pokoknya subscribe guys. Apa sih susahnya subscribe? Buat nambah pahala. Karena channel ini berkualitas. Kalau channel itu berkualitas guys, jangan takut, subscribe saja. Tidak perlu nyalakan lonceng kalau kalian malas. Kalau ini jadi nyepam di handphone kalian, tidak usah kalian ini. Yang penting subscribe saja, sama kalau kalian nonton ya tonton gitu. Nah gitu saja sih menurut Mamang sih, biar ini mendapat apa sih susahnya subscribe itu gratis tapi dapat pahala. Nah kan bagus ya. Oke. Untuk mencari solusi sistem persamaan, kita mau melanjutkan, masih membahas tentang sistem persamaan. Untuk mencari solusi sistem persamaan ada banyak sekali metode. Nah betul kan, pokoknya metode itu ya yang penting halal dan benar gitu ya. Tergantung bentuk halal dan thayyib, jadi baik dan benar gitu ya. Nah, tergantung pada bentuk persamaan itu sendiri. Terkadang kita memerlukan bantuan komputer untuk melakukannya. Jadi ya metode itu lebih bebas guys. Sebenarnya itu cara mencari solusi ya terserah saja gitu, gimana enaknya. Mau pakai komputer, mau pakai hitung-hitungan, matematik juga tidak masalah. Kalau kalian jago matematika, mau ini, tapi kalau tidak bisa pakai komputer atau misalnya pakai apalah ya, yang penting cari solusinya kan. Nah, terkadang kita memerlukan bantuan komputer. Berikut adalah beberapa cara sederhana dari perspektif aljabar. Nah, di sini Mamang menawarkan beberapa cara ya dari perspektif aljabar yang mungkin ya mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu kalian dalam mencari solusi dari suatu persamaan gitu. Oke, kita langsung saja tinjau. Yang pertama, mereduksi. Caranya adalah mereduksi jumlah persamaan atau bisa dikenal dengan metode substitusi. Itu dilakukan, contoh ya, X plus Y, di sini ada persamaan X plus Y sama dengan 1, 2X min Y sama dengan 8. Nah, kita mau mereduksi jumlah persamaan ini kan ada dua persamaan ya. Nah, kita jadikan satu saja. Caranya dengan mensubstitusikan persamaan kedua dalam, atau persamaan yang ekuivalen dengan persamaan yang kedua ke dalam persamaan pertama. Nah, kita masukkan. Nah, ini kita ambil yang ini ya, yang kita hilangkan. 2X min Y sama dengan 8, berarti Y sama dengan 2X min 8. Maka X plus Y, nah kita masukkan saja Y-nya sama dengan ini, 2X min 8 itu oke. Berdasarkan sifat asosiatif dia bisa ke sini, pindah tanda kurung, lalu ini ditambahkan menjadi 3X hasilnya ya. Ini berdasarkan definisi koefisien kan, 3X min 8. Nah sama dengan 1 dari mana ini satunya ya. Nah, jadi 3X min 8, 9X dengan 9/3, maka didapatkan X sama dengan 3. Tinggal masukkan saja ke sini, 3 ditambah Y sama dengan 1, berarti Y sama dengan ini. Nah, bisa seperti itu kan. Kemudian bisa juga kita mereduksi jumlah variabel ya, atau yang bisa kita kenal metode eliminasi. Eliminated. Nah, ini ada nggak? Nggak ada. Oh ya udah, kita eliminasi nih. Oh ini langsung aja nih dijumlahkan nih. Ya kita jumlahkan guys kalau mengeliminasi itu. Terkadang ada yang dikalikan dengan ini dulu, misalnya di sini 2, di sini 1 gitu ya kalau mau mengeliminasi. Ya kalian udah belajar lah, Mamang pikir ya. Kalau kalian masih bingung, search kalian di sekolah SD pasti ada tuh, sudah belajar tuh. Di sekolah SD, di sekolah SMA ya. Kalau masih bingung juga, tonton video Mamang yang video pembelajaran matematika sekolah. Ada kalau nggak salah Mamang jelaskan yang metode eliminasi ini. Jadi ini, nah metode eliminasi. Mamang nggak bahas di sini lagi, ya. Kemudian di sini ada persamaan kuadrat. Oke, kita bahas lagi persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan dengan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A DC anggota R dan A tidak sama dengan 0. Nah, solusinya seperti apa? Nah,
ternyata solusinya itu dijabarkan di 6.2. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 berlaku mempunyai solusi x sama dengan negatif b plus akar b kuadrat min 4ac per 2a atau x akar b kuadrat negatif b dikurang akar b kuadrat min 4ac per 2a, asalkan ini lebih dari atau sama dengan 0. Ini supaya akarnya ini terdefinisi, guys. Ini kan akar ya, kita sudah belajar ya, akar itu kan lebih dari sama dengan 0 gitu definisinya. Makanya di sini harus disyaratkan b kuadrat min 4ac-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya b kuadrat min 4ac yang tadi disebut diskriminan atau bisa dilambangkan dengan d. Ya, nah, kalian ini sudah tahu lah, di sekolah pasti sudah belajar ya sama kuadrat ini. Nah, dari mana munculnya rumus ABC? Mari kita lihat di sini ya. Ini kita buktikan. X kuadrat ini kan. Nah, ini kan kalau dibagi kedua ruas dengan A, di sini bagi A, di sini bagi A juga. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Ya. Sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0 ya. 0 dibagi A kan sama dengan 0 gitu. Nah, kita dapatkan seperti ini hasilnya. Yang di sini hilang ya. Yang di sini jadi B per A, yang di sini jadi C per A. Sekarang C per A-nya kita taruh di sini. Menjadi X kuadrat plus B per AX sama dengan negatif C per A. Kemudian X kuadrat ini bisa kita kalikan dengan 2 per 2 menjadi seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan di sini ada bentuk baru, ditambahkan dan dikurangkan. Nah, di sini. Nah, ditambahkan dan dikurangkan dengan bilangan yang sama, yaitu b kuadrat min a 4a kuadrat. Kemudian ini kasih tanda kurung, hasilnya adalah sama dengan ini. Bisa dicek gitu. Yang ini kuadrat ini sama dengan ini. Nah, yang b ini oke. Kemudian di sini nah, di sini kita samakan penyebut 4a kuadrat ini kan 4a kuadrat ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Oh, yang ini nih ke sini ya. Kita samakan penyebutnya, ini sama dengan ini. Oke? Ini samakan penyebut yang C per A nih supaya bisa ditambahkan dengan ini. Nah, jadi C per A-nya disamakan penyebutnya menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akarkan. Ini menjadi X plus minus, kita hilangkan pangkatnya menjadi plus minus B kuadrat min 4ac per 2a. Nah, sekarang yang ini menyeberang lagi ke sini. Ditambahkan dengan negatifnya, guys. Negatif B per 2a menjadi ini. Terbukti. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa jadi muncul namanya rumus ABC ya. Oke. Di sini kita punya lagi teorema 6.3 diberikan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika persamaan mempunyai solusi, katakanlah x1 dan x2 adalah solusinya, maka x1 ditambah x2 solusi ditambah solusi yang tadi itu hasilnya adalah min b per a, dan solusi dikali solusi itu adalah C per A. Nah, gitu ya. Oke, buktinya. Ini kan rumus yang kalian juga sering ketemu di di sekolah ya kan. Nah, ini dari mana nih rumus ini gitu. Nah, ternyata ayo kita bahas di sini. Ya, asumsikan bahwa ini adalah sama dengan 0, mempunyai solusi X1 dan X2. Berarti kan X dikurang X1, X dikurang X2. Seperti itu ya solusinya. Diperoleh kalau kita bagi, oh ya, ini kalau kita bagi dengan A, ini kan tidak berpengaruh ya. Ini kita bagi dengan A, kedua ruas menjadi seperti ini. Dan ini kalau kita kalikan hasilnya, ini kali ini, tambah ini kali ini kali ini, dan ini kali ini.
Nah, itu hasilnya sama dengan ini. Dan yang ini dibagi dengan A, hasilnya jadi ini. Nah, ini sama ya, masih ekuivalen. Hal ini mengimplikasikan akibatnya adalah, lihat nih guys, X koefisien yang di sini sama dengan koefisien yang di sini. Jadi 1/1, B per A sama dengan ini, dan C per A ini sama dengan ini. Nah, itu. Ya, harus seperti itu karena, nah lihat nih, ini kan koefisien yang ini adalah koefisien dari ini juga. Ini X. Nah, sisanya yang tidak ada X-nya ini kan pasti hasilnya sama dengan ini kan, supaya sama. Nah, akibatnya X1 negatif X1 plus X2 ini sama dengan B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, seperti itu. Akhirnya didapatkanlah rumus ini. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.